Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di episode 5 Public Lecture kita kedatangan seorang postulat muda jika meminjam istilah dari Prof. Din. Sosok perempuan, muda, pemimpin juga. Beliau berkecimpung dari IPM hingga menjadi wakil DPD KNPI Kota Sukabumi. Selamat datang Nadia Rahma, Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Sukabumi. Jadi langsung aja hari ini saya ingin menanyakan yang pertama, mungkin banyak teman-teman yang perlu disegarkan kembali ingatannya tentang apa itu IPM. Coba bisa dijelaskan apa itu IPM? Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung di channel PDM Kota Sukabumi. Untuk IPM mungkin ya, kita jelaskan kalau bahasa Gen Z hari ini pakai bahasa bayi mungkin ya. Jadi IPM itu sederhana, Ikatan Pelajar Muhammadiyah kepanjangannya. Tapi kemudian kalau perlu kita sederhanakan itu adalah sebuah organisasi yang tentunya bergerak di ranah kepelajaran. Karena kan seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah itu punya amal usaha Muhammadiyah yang banyak sekali gitu kan, bidang dan sektornya. Nah, salah satunya di bidang pendidikan itu banyak sekali kan sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk di Kota Kabupaten Sukabumi ini kita punya 13 sekolah amal usaha di bidang pendidikan, yaitu sekolah Muhammadiyah tingkat SMP, MTS, sederajat sampai dengan SMK. Nah, di mana pelajar-pelajar yang tergabung sebagai siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah ini itu terhimpun dalam satu organisasi. Kalau teman-teman mungkin secara kemasyarakatan lebih familiarnya OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. Tapi kemudian karena kita di Persyarikatan Muhammadiyah yang sangat kaya dengan segala bentuk aset dan juga sumber daya manusianya, kita punya salah satu ortom, namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah inilah yang kemudian menghimpun teman-teman pelajar dimanapun berada sekota Sukabumi gitu, yang bersekolah di Muhammadiyah. Tentu tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, tapi ada 3 slogan utama, yaitu menjadikan pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, serta terampil. Jadi ilmu dan akhlak mulia didulukan dulu nih, terampilnya boleh belakangan. Oke. Ilmu didahulukan, akhlak mulia juga didahulukan, terampilnya kita sambil berproses. Iya, betul. Dan kayaknya Anda sudah terampil hari ini. Pertama masuk tahun berapa Nadia? Pertama masuk itu mengenal IPM? Ya, di SMK Muhammadiyah 1 tahun 2019. 2019. Jabatannya? Waktu itu karena masih kelas 1, masih ngikut-ngikut kakak kelas, kemudian di kelas 2 SMK itu di wakil sekretaris pimpinan ranting disebutnya. Jadi untuk IPM setingkat sekolah itu disebutnya pimpinan ranting, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa yang membuat kamu betah di IPM sampai dari anggota biasa, wakil sekretaris, dan akhirnya menjadi ketua umum? Sebetulnya sebelum masuk ke sekolah Muhammadiyah sih masih anak polos biasa lah ya gitu. Seluar biasa apa sih Muhammadiyah hari ini? Ya, jadi ketika ketemu dengan lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang kemudian pada saat itu kan SMK Muhammadiyah 1 itu kebetulan punya tetangga 2 SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah. Warna baru lah gitu bagi seorang Nadia Rahmah pada saat itu berorganisasi yang kemudian banyak kegiatan yang kemudian disangkut pautkan dengan keagamaan. Terus juga corak-corak permusyawaratannya juga berbeda, agak serius nih ternyata gitu. Ikut organisasi OSIS juga sempat di SMP negeri karena pada saat itu, tapi kemudian ketika ikut di IPM ada yang namanya musyawarah daerah, musyawarah ranting, terus juga kita dikenalkan juga dengan pimpinan-pimpinan daerah Muhammadiyah, kegiatan-kegiatan kehidupan sekolah yang Islamik, kayak ada sholat duha, terus sholat duhur berjamaah, itu bener-bener menyentuh aja gitu. Jadi sebuah budaya hidup yang berbeda gitu dibanding yang dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ketika dikenalkan dengan IPM, terus kemudian dengan kebiasaan IPM Sukabumi yang kalau habis kegiatan itu diajak main, pada saat itu ke Situ Gunung pertama kalinya, itu kayak wah ternyata kalau berkegiatan di Muhammadiyah kita nggak dapet capeknya aja gitu, nggak dapet ilmunya aja, tapi mainnya juga dapet gitu di IPM. Boleh dong ceritakan, tadi sudah terspill satu, wah habis kegiatan nih diajak main. Hal yang paling absurd, bikin ketawa atau apa sih yang diingat nih sampai menjadi ketua umum hari ini? Cerita di IPM hari ini apa saja?
Jadi ceritanya dulu sempat sama sekretaris umumku yang sekarang, Iya, iya, iya. namanya Latanza, itu sempat Hai Latanza, gimana Latanza? kalau Latanza nonton mohon maaf, sempat iri gitu. Pada saat itu Latanza itu dikirim kegiatan, aku lupa antara ke Cianjur atau ke Bandung gitu, kegiatan forum OSIS Jawa Barat. Terus aku nanya lah, kok aku nggak diajakin juga, kok cuma satu yang berangkat gitu. Sampai akhirnya dikasih embel-embel, nanti kita kegiatan lebih jauh ke Garut katanya gitu. Kegiatannya 3 hari gitu kan, nginep. Kan lagi-lagi bagi Nadia yang jarang kemana-mana, polos pada saat itu kayak, wah Garut jauh banget nih, padahal masih sama-sama di Jawa Barat kan. Akhirnya ya udah bertahan lah gitu, tetap konsisten kegiatan di IPM sampai akhirnya ketemu kegiatan pada saat itu konferensi pimpinan wilayah itu pertemuan teman-teman IPM se-Jawa Barat, pertemuannya di Garut. Nah, hal lucunya adalah itu kan sebuah pertemuan yang lumayan besar ya. Kemudian IPM itu kan pasti bermusyawarah gitu. Yeah, Muhammadiyah pun pasti bermusyawarah Betul, segala yeah. bentuk kegiatannya itu. Nah, lucunya pada saat itu Nadia belum paham kalau misalkan di dalam permusyawaratan itu ada presidium sidang, peserta sidang, kemudian hak prerogatif presidium sidang itu sampai di mana, itu kan masih nggak paham. Jadi ceritanya ketika jadi peserta datang ke Garut itu marah-marah sama presidium sidang. Kayak, kenapa presidium sidang nanya mulu sama peserta? Udah sepakati aja kan, palingnya tinggal diketuk, udah dia bilang gitu kan. Kayak, ini kenapa sih sebenarnya ini tuh lagi ngapain gitu. Jadi ikut kegiatan IPM tuh cuma hanya kebeli sama kita pergi ke Garutnya aja gitu. Lucunya ketika masuk ke arena ternyata nggak paham apa-apa gitu. Tapi sepulang dari Garut itu ternyata ketika dipertemukan lagi kegiatan IPM yang lain tuh oh paham, ternyata porsi kita sebagai peserta kegiatan, porsi sebagai presidium kegiatan itu paham gitu. Jadi untuk paham sekedar jadi presidium sidang aja harus pergi ke Garut gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa pergi ke Garut itu pertama kalinya pergi ke kota yang agak jauh itu karena IPM, karena di Persyarikatan Muhammadiyah. IPM keren. Jadi menurut kamu apa prestasi IPM yang belum diketahui orang tapi berdampak besar untuk masyarakat, khususnya pelajar hari ini? Ya, prestasi IPM yang belum diketahui orang ya. Yang tidak familiar gitu, tapi ini tuh berdampak besar loh untuk masyarakat itu. Apa tuh kira-kira? Kalau menurut aku sih sebetulnya mungkin semua organisasi juga punya banyak kebermanfaatannya yang dengan coraknya masing-masing gitu. Baik itu di dalam internal Persyarikatan Muhammadiyah maupun di luar. Tapi kalau aku merasa sejauh ini di IPM itu sebetulnya aku rasa banyak membantu orang-orang yang kadang kesulitan juga mencari jati diri sebetulnya. Atau bahkan kesulitan juga memahami soal kehidupan beragamanya gitu. Termasuk spill dikit mungkin ya. Ketika di sekolah negeri kan masih kayak bebas, terus pakai kerudung cuma ketemu di sekolah aja. Tapi ketika udah masuk di lingkungan Muhammadiyah yang kemudian kita enggak cuma sekolah aja, after pembelajaran kita ikut kegiatan sama teman-teman IPM itu kayak lingkungan kita tuh semakin terjaga sebetulnya gitu. Jadi kalau kita lihat di kota-kota besar mungkin ya udah pasti Muhammadiyah jadi sekolah favorit. Meskipun di Sukabumi belum jadi sekolah favorit, tapi sebetulnya untuk siswa-siswa yang kemudian masuk dan hadir di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah itu cukup membantu sih kalau menurut aku. Sudah menjadi prioritas. Iya gitu. Jadi pilihan. Kalau harus ketemu dengan mohon maaf mungkin sekolah-sekolah maksud aku swasta yang lain, Muhammadiyah ini yang paling enak sebetulnya gitu arah pendidikannya, karena kita juga nggak cuma dipaksa untuk paham secara mandiri, tapi juga kan ada mata pelajaran kemuhammadiyahannya juga kan untuk di tingkat sekolah, terus di universitas juga sebetulnya kita ada mata kuliah terkait AIK gitu. Jadi sebetulnya secara soft itu tuh berpengaruh aja gitu, termasuk ke Nadia secara pribadi gitu, merasa bahwa ada beberapa perubahan karakter yang kemudian tumbuh dan jadi lebih melekat ketika kita ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Apa tuh salah satunya? Salah satunya adalah agak terlalu percaya diri kayaknya kalau diomongin. Boleh dong, ketua, aman aja. Ya mungkin keingintahuan soal beragama dan berislam mungkin lebih kental ya. Karena kalau Nadia secara pribadi di keluarga itu kan nggak ada yang ikut persyarikatan sebetulnya dari keluarga orang tua. Tapi kemudian setelah ikut Persyarikatan Muhammadiyah kita tuh mulai keluar lah pertanyaan-pertanyaan kritis bahwa kok kita tiba-tiba Islam? Apakah kita ikut Islam tuh cuma karena diturunkan sebagai orang yang rahimnya juga Islam gitu, kepribadiannya juga Islam? Apakah karena bapak saya Islam, mama saya Islam gitu? Tapi selebihnya kan harus mencari sendiri gitu. Nah, ketika dipertemukan dengan Muhammadiyah dengan banyak pandangannya, terus dengan
fahamnya yang modern gitu kan dalam menghadapi isu-isu keagamaan, ya lebih bisa menyesuaikan aja gitu dibanding dengan kebudayaan-kebudayaan yang kalau perlu di-spill di kampung juga kayak apa kata guru udah ikutin aja lah kayak gitu. Nah, di Muhammadiyah ini khususnya di IPM juga ngasih kita ruang-ruang untuk berdiskusi aja gitu sebetulnya. Meskipun belum sedalam itu juga karena butuh proses, masih awam juga di Muhammadiyahnya. Tapi ruang-ruang itu akhirnya terbentuk gitu di selama ber-IPM. Terus kita diajarkan untuk kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Ya, gitu mungkin itu. ya, karena kan banyak agenda kayak Aisyah, Muhammadiyah, pengajian subuh, pengajian bulanan itu kan kayak kadang kalau nggak dipaksa ada agenda dari ayahanda ibunda juga nggak kepikiran juga gitu kan. Iya. Kehidupan sehari-hari gitu kan di rumah enaknya zaman sekarang kan scroll TikTok, istirahat gitu kan, Netflix gitu. Tapi karena ada lingkungan inilah yang kemudian sekurang-kurangnya pada awalnya memaksa kita gitu untuk bergerak ke arah sana. Apakah itu sebuah tantangan? Tantangan juga pasti. Karena nggak selalu ya keimanan aja kita kan sebagai orang yang awam pun naik turun gitu. Apalagi kita orang yang hidup di persyarikatan ya setidaknya punya beban moral lah untuk menjaga kehidupan persyarikatan ini tetap berjalan gitu. Selain daripada ada banyak kebanggaan lain lah kayak sosial, Muhammadiyah juga kan banyak sekali bergerak di bidang sosial gitu. Nah di keagamannya juga itu banyak memotivasi lah gitu. Iya, jabatanmu banyak ya, Nad? Jabatanmu banyak ya? Enggak sih, sedikit. Terus dari sekarang misalkan, apa hal yang paling gak masuk akal yang pernah kamu alami sih selama ber-IPM? Hal yang gak masuk akal, gimana maksudnya? Dalam situasi, kok bisa gini sih gitu? Sedangkan posisi gue tuh cuman ini loh, ngerti gak? Ada sih. Ada sih. Hal itu akhirnya membentuk bahwa kita harus terus belajar lagi, Ya, betul. terus belajar lagi gitu ya. Nah, gue pengen sedikit ngomongin hal tentang bagaimana IPM ini di Kota Sukabumi berproses. Sekarang berapa sih cabang, ranting atau segala macamnya? Karena hari ini kan perhelatan Musda, Ya, kita masuk ke sana gitu. Ya. Berapa sih semuanya? Sebetulnya kalau secara sekolah ya yang sudah sempat terdata SK-kan gitu pengurus IPM-nya itu kita ada 13 sekolah di kota dan kabupaten Sukabumi. Relatif sebetulnya satu sekolah itu ada pengurus IPM-nya itu sebanyak 30 orang satu ranting. Selebihnya kan anggota IPM adalah seluruh siswa di sekolah Muhammadiyah kan. Tapi memang kemudian sekolah ini tidak luput dari dinamika kebijakan juga sebetulnya, apalagi kayak fortasi, kemudian juga banyaknya sekolah-sekolah negeri yang tambah kelas, sehingga kan kuota siswa pelajar di Sukabumi yang masuk ke swasta juga agak terganggu gitu kan sebetulnya. Tapi alhamdulillahnya beberapa sekolah di Muhammadiyah khususnya di Sukabumi yang sempat terganggu sama kondisi pergeseran kebijakan soal pendaftaran sekolah ini akhirnya mampu bangkit lagi gitu. Jadi mampu tetap mempertahankan sekolahnya untuk tetap hidup gitu menerima siswa. Jadi alhamdulillah regenerasi untuk IPM sih sebetulnya setiap tahun selalu berganti gitu. Karena kan sama halnya kayak OSIS mungkin di luar sana, setiap tahun kita ada pergantian pengurus IPM kan ya di sekolah kita terus laksanakan itu gitu. Bahkan ada bentuk-bentuk pelatihan formal dan wajib di IPM juga selalu continue kita lakukan gitu. Nah, cuma mungkin untuk cabang itu kita masih belum punya karena kan itu harus mencakup satu kecamatan yang kemudian punya 2 sekolah sekurang-kurangnya di sana gitu kan. Nah, jadi itu belum terproyeksikan kalau di Kota Sukabumi. Tapi harapannya menghadapi musyawarah daerah ini ke depannya akan ada beberapa rekomendasi dan coba dorongan-dorongan juga gitu untuk kemudian melebarkan sayap IPM di Kota Sukabumi ini. Salah satunya kan IPM juga enggak harus berdiri di internal sekolah Muhammadiyah, tapi juga bisa di ranting-ranting masjid-masjid kampung atau masjid-masjid jami, setiap kelurahan itu sebetulnya bisa dibentuk. Asalkan ada remaja masjid yang memang mau digerakkan dan kemudian dibentuk, di SK-kan, seperti itu gitu. Oke. Ya. Tema besar Musda hari ini? Tema besar Musda hari ini adalah regenerasi yang progresif, kemudian secara gagasan dan juga melakukan perubahan yang berkemajuan. Oke. Dicatat ya. Tema besarnya saya catat ya. Oke. Apa arti kata pelajar berkemajuan buatmu hari ini? Buat seorang Nadia? Ya, pelajar berkemajuan. Banyak aspek yang kemudian Nadia rasa bisa menjadi faktor pendukung dari satu kata berkemajuan ini.
Karena kan semua orang tahu hari ini kita hidup di dunia digital, Oke. dan kemudian percepatan pertumbuhannya juga sudah hampir gak bisa kita ikuti kalau misalkan terlalu banyak menunggu, terlalu banyak diam. Kemudian juga banyak isu-isu yang kemudian hadir, kayak kesehatan mental kayaknya sekarang udah mulai menyentuh pelajar-pelajar. Banyak banget komunitas-komunitas di kalangan remaja yang kemudian peduli sama isu itu. Nah, aku rasa terkhususnya di agenda musyawarah daerah hari ini berkemajuan itu mengarah pada aspek-aspek yang kemudian ada di lingkungan pelajar hari ini yang kemudian berubah dan cepat pertumbuhannya gitu. Jadi kalau berkemajuan itu Nadia rasa nggak sesimpel kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, nggak gitu doang. Tapi kemudian kita menyadari hal-hal yang berubah di sekitar kita juga perlu kita ikuti gitu. Secara fundamental. Iya, gitu. Jadi kepelajaran hari ini itu Nadia harap tidak hanya fokus pada hal-hal yang bersifat akademik aja gitu, tapi kemudian hal-hal yang bersifat dengan kemasyarakatan juga bisa mulai dibentuk gitu dari kehidupan pelajar saat ini gitu. Berarti IPM akan melakukan deep learning gitu Iya, di wilayah di cabang dan ranting. Betul, itu tadi. Karena kan sebetulnya kita juga nggak bisa tumbuh hanya di dalam sekolah aja, tapi bisa tumbuh di lingkungan masyarakat, salah satunya di remaja-remaja masjid itu tadi. Jadi harapannya isu-isu yang berkembang sesimpel digital, kemudian kesehatan mental, kemudian juga mungkin beberapa bentuk politik yang bisa diikuti oleh pelajar juga bisa gitu. Karena kalau berkemajuan kita nggak bisa menutup satu akses, kita harus dobrak semuanya gitu untuk melihat lebih jauh gitu, bahwa kebermanfaatan dan peran-peran teman-teman IPM itu bisa benar-benar dirasakan, bukan cuma untuk pelajarnya aja. Jadi mendobrak dalam narasi alternatif itu sangat bagus. Dan itu akan dilakukan. Insya Allah. Insya Allah akan. Semoga ada gagasan-gagasan yang lebih detail dan juga visioner ketika nanti pelaksanaan musyawarah daerah yang sudah di depan mata ini. Dari Taruna sampai Diksuswati. Dari Taruna Melati sampai Diksuswati. Apa yang sehingga kamu membentuknya di posisi mana ketika itu? Membentuk dirimu sampai hari ini menjadi ketua umum. Sebetulnya faktor dorongan dari luar juga ada. Tapi kemudian ketika sudah menyatakan siap untuk mengambil satu jabatan, satu tanggung jawab dan satu amanah, ya akhirnya harus mencari motivasi dari dalam diri sendiri juga gitu. Salah satunya ya keinginan untuk terus berkembang gitu. Jadi Taruna Melati itu kan tingkat paling bawah di IPM, kemudian di Persyarikatan Muhammadiyah, sampai muncul ke Diksus, pendidikan khusus Imawati itu di tingkat mahasiswa, ya karena mungkin tidak bisa juga merasa cukup gitu berkembang hanya di dalam IPM. Apalagi sangat disayangkan ketika kita merasa cukup itu, kitanya hadir di lingkungan Muhammadiyah yang sangat besar gitu. Mulai dari pelajar, kemudian mahasiswa, sampai ke pemuda-pemudi, ayahanda, dan ibu-ibu pun diwadahi gitu kan. Jadi kayak sangat disayangkan, perlu dipertanyakan ada orang-orang yang hidup di Muhammadiyah tapi tidak berkembang gitu. Sekurang-kurangnya pelatihan-pelatihan formal itu harus termotivasi untuk diikuti gitu dimanapun. Dan kalau aku boleh kasih saran, mungkin ada lebih baik ketika kita ikut perkaderan-perkaderan di luar daripada daerah kita sendiri. Bukan dalam berarti Kota Sukabumi itu kurang merasa dicukupkan gitu untuk proses pelatihannya, tapi kemudian kita harus mencari warna-warna, pelajaran-pelajaran dan juga culture baru dari teman-teman di daerah di luar sana gitu. Terutama kayak misalkan kita di Jawa Barat, coba ikut pelatihan di Jawa Timur, itu akan terasa bedanya dan kerasa bahwa oh kayaknya Muhammadiyah itu di depan mata gitu. Kayaknya pengetahuan yang bisa kita ambil dari IPM itu udah di depan mata gitu. Kalau kita terus-terusan di internal Sukabumi tanpa mencoba melangkahkan kaki lebih jauh, kayaknya motivasi untuk terus berkembangnya juga nggak muncul ya. Kalau udah icip geser ke Jawa Tengah, kayaknya pengen ke Sumatera, kayaknya udah di Sumatera pengen ke Papua, kemana aja lah gitu. Kayak semakin kita melangkah lebih jauh nggak capek sih rasanya, justru lebih punya energi untuk melangkah lebih jauh lagi gitu, untuk melihat ternyata IPM itu dan Muhammadiyah itu memang betul sebagai persyarikatan terbesar dan terkaya di dunia. Betul, bisa dibilang seperti itu hari ini. Kita menyepakati hal itu dan mungkin orang luar juga menyepakati. Nad, yang paling esensial hari ini, apa sih sebenarnya mimpi besarmu 50 tahun ke depan? 50 tahun jauh banget. 2 tahun ke depan deh.
Boleh gak? Boleh 2 tahun. Mungkin disangkut pautkan lagi soal tadi perkara menghadapi musyawarah daerah di mana itu bentuk regenerasi teman-teman IPM sekota Sukabumi, kemudian juga agenda besar untuk penentuan gagasan ke depannya. Aku harap sih sebetulnya IPM bisa mekar ke depannya. Jadi Iya. ketua IPM mendorong untuk mekar. Iya. Tapi tetap pada koridor dan aturan yang sudah ditetapkan di anggaran dasar dan juga tata kelola organisasi. Jadi sebetulnya salah satu agenda di musyawarah daerah yang akan dibahas di 2 hari ke depan itu adalah mengenai agenda-agenda pemekaran, persiapan pemekaran IPM, karena hari ini masih tergabung Kota Kabupaten Sukabumi. Diharapkan pada saat setengah periode pengurus yang akan datang itu kan ada agenda konferensi pimpinan daerah, laporan pertanggungjawaban setengah tahun, dan juga persiapan untuk menuju ke musyawarah yang akan dilaksanakan selanjutnya. Itu ada pembahasan mengenai persiapan pemekaran. Karena itu tadi banyak potensi-potensi yang kemudian belum coba kita raih karena keterbatasan sumber daya dan juga secara struktural yang hari ini masih ada gitu sebagai gabungan dari kota dan kabupaten Sukabumi. Harapannya dari musyawarah daerah yang akan dilaksanakan 2 hari ke depan itu kita bisa mulai merancang minimal untuk konstruksi fokus daripada IPM kota akan kemana, IPM kabupaten akan kemana, kemudian juga personilnya, karena sekolah Muhammadiyah banyak di Sukabumi ya, nggak mungkin nggak ada satupun yang sanggup untuk jadi struktural di IPM daerah. Dan sekolah-sekolah lain pun berminat kok ikut dengan komunitas. Ada beberapa sekolah yang emang kemudian potensial untuk kemudian diajak menjadi struktural IPM Sukabumi, beberapa di antaranya baik negeri ataupun swasta. Itu jadi harapannya di musyawarah daerah nanti akan ada pembahasan pemekaran untuk kemudian diseriuskan pembahasannya lagi di agenda Konpida, sehingga 2 tahun kemudian Muhammadiyah Sukabumi sudah punya IPM-nya masing-masing, baik itu kota ataupun kabupaten. Keren tuh. Ya. Keren tuh. Itu 2 tahun ke depan kan organisasi. Ya. Aku belum menangkap ketika kamunya sendiri untuk ke depan itu. Aku kan menanyakan ini ke ketua pemuda sebagai pemuda negarawan _2 dan lanjutannya kamu juga kan nanti mungkin akan ke Nasyatul Aisyah. Terus kan kamu juga aktif di wakil DPD KNPI kota untuk ke depannya yang mungkin saya tanyakan tadi itu. Kalau secara pribadi mungkin kalau di DPD KNPI kan masih berlanjut sampai dengan 2026, nanti masih ada jeda waktu lah 1 tahun setengah ini. Karena di IPM mungkin sudah hampir selesai hari ini, di IMM juga pernah, tentu proyeksinya masih tetap ingin bergerak di Syarikatan Muhammadiyah. Tadi juga udah disinggung di Nasyatul Aisyah. Mungkin ada beberapa loncatan dulu mungkin untuk beberapa tahun ke depan sambil menunggu waktu untuk bisa menyaksikan IPM Sukabumi kota dan kabupaten. Aku kayaknya mau ada gabung di struktural teman-teman pimpinan wilayah IPM Jawa Barat, karena aku merasakan kehadiran kader Sukabumi di Jawa Barat itu cukup mewarnai, baik untuk Sukabuminya ataupun untuk Jawa Baratnya. Karena for your information, fun fact. Ya, itu tuh IPM Sukabumi itu sempat beberapa periode vakum lah gitu dari keterlibatannya di IPM Jawa Barat secara struktural gitu. Nah, harapannya di periode Nadia periode 2022-2024 hari ini Nadia dan rekan-rekan yang sudah meluncurkan ada 1 periode yang kemudian ikut kepengurusan, dan insya Allah dia juga akan ikut, itu menjadi jembatan untuk perkembangan IPM Sukabumi ke depannya gitu. Jadi nggak bisa gitu kalau kita hanya fokus di internal aja gitu, tapi tidak mengembangkan sayap kita sampai ke Jawa Barat gitu. Bahkan untuk teman-teman kader IPM Sukabumi yang naik ke pusat pun minim lah, masih kehitung jari sepanjang sejarah IPM gitu. Harapannya mungkin bisa lah sampai. Bisa lah sampai ya, gitu lah PD, bisa lah. Baru kali ini gitu kan. Bisa, kalau yang lain ditanya kan kadang-kadang ya, kadang-kadang gitu. Ya lah nanti dulu. Kalau kamu bisa ya itu kan itu bagian dari semangat ya kan, betul. Dan kamu juga pede di sana. Gitu. Itu tadi kan berkemajuan, gak bisa yang deket-deket aja. Pernah gak sih balas WA grup slow respon? Beberapa momen pernah. Beberapa momen pernah, iya. Persiapan untuk musda berapa persen, Nad? Persiapan untuk musda karena kita udah di H-2 sebetulnya udah tinggal
80% secara konsep ya, mungkin 20% sisanya tinggal ke teknis aja sih, sambil menyambut hari H gitu, kayak perintilan ID card panitia kayak gitu-gitulah, kit-kit Teknis ya. peserta ya, hal-hal yang teknis. Kalau secara konsep, karena sebetulnya kan kalau di IPM pembahasan musyawarah daerah itu udah ada patokannya dari hasil konferensi daerah setengah periode itu tadi. Iya, iya, Jadi iya. sebetulnya pembahasan-pembahasan kita itu udah tertuang di sana, tapi mungkin beberapa hal yang urgent yang disepakati di dalam pleno pimpinan, termasuk salah satunya soal pemekaran, itu bisa dimasukkan sebagai rekomendasi pembahasan. Jadi secara konsep udah selesai sih. Jadi secara konsep organisasi kaderisasi dari IPM untuk Musda ini siap ya hari ini. Ya, insya Allah. Jadi kader Sukabumi juga, karena kan di IPM itu ada 4 tingkatan pelatihan kader tahun 6 latih 1 sampai dengan paripurna. Alhamdulillah di Sukabumi sudah melaksanakan sampai ke tingkat 3. Kalau misalkan yang paripurna itu kan ranahnya teman-teman di pusat. Jadi kita sempat kemarin kegiatan agenda Jawa Barat, kita tarik pelaksanaannya di Sukabumi. PKTN juga, alhamdulillah ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga yang membantu secara teknis terlaksana gitu. Jadi sudah siap lah untuk dihisab laporan pertanggungjawaban periode ini. Kamu sempat ikut sekolah literasi digital? Ya, di PWIPM Jawa Barat. Iya, gimana tuh? Coba bisa di-spill sedikit. Itu sebetulnya waktu awal-awal ikut gabung di PD justru. Iya. Ya, jadi masih abu-abu lah sebetulnya gitu arahnya mau seperti apa. Tapi kemudian itu dilaksanakan 2 hari di Masjid Raya Mujahidin Bandung. Itu tempatnya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat juga kan di situ. Tentunya itu lebih utamanya mendorong soal ke digitalisasi gerakan teman-teman IPM gitu. Jadi memaknai bahwa digitalisasi itu bukan cuma sekedar yang tadinya ngirim surat by hard file harus dikirim lewat merpati misalnya, sekarang jadi by WA. Gak cuma itu aja, tapi juga kemudian gimana caranya menggerakkan massa melalui platform digital gitu. Really? Iya. Jadi kayak gerakan-gerakan kayak sesimpel kita COVID kuliah dari masuk ke kampus langsung jadi ke Zoom, juga mempersatukan pertemuan-pertemuan sesederhana itu, juga pemanfaatan digitalisasi yang ternyata masih ada teman-teman yang belum bisa memanfaatkan gitu. Salah satunya kayak kalau misalkan teman-teman kita yang di daerah agak pelosok, yang jaringannya masih kurang stabil, kemudian yang fasilitasnya juga masih kurang. Nah, digitalisasi yang dibahas di sana itu lebih ke sana sih, lebih ke gimana caranya digitalisasi ini benar-benar dimanfaatkan di teman-teman IPM, dari mulai teman-teman ranting yang ada di tingkat SMP gitu. Karena kan SMP masih agak polos dan juga masih agak labil, apapun diposting kemakan hoax. Sama saya juga masih labil. Masih polos juga. Iya, jadi diajarkan untuk cross check informasi, terus juga penyebaran data kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Oke. Untuk sekolah literasi digital. Apa kabar idealismemu hari ini? Maksudnya, wah berat kalau udah ke sana. Nggak, bertanya saja dulu, karena kan pemaparan yang sangat matang dan hal-hal disampaikan dengan begitu lugas, karena beda spektator dengan aktor. Saya yakin dia adalah aktor, gitu. Bagaimana idealismemu hari ini? Baik. Ya udah, kalau memang tidak jauh, tadi ada sedikit poin politik. Ya. Boleh kamu menanggapi tentang situasi pergantian kepemimpinan Kota Sukabumi hari ini? Pergantian kepemimpinan Kota Sukabumi, objektif Kota Sukabumi ya. Iya, hari ini. Sebetulnya aku merasa kayaknya ada sedikit atmosfer baru kali ya. Dilihat dari, mohon maaf mungkin background Bapak pimpinan daerah kita hari ini, Bapak Wali Kota, karena mungkin beberapa periode lalu orangnya agak familiar nih sebetulnya yang jadi pemerintah daerah itu, tapi kemudian hari ini lahir dari background yang lain. Aku lihat ada beberapa agenda-agenda beliau yang kemudian masih pro dan kontra, karena mungkin masyarakat Kota Sukabumi masih nyaman dengan kondisinya yang selalu di zona aman gitu dengan pemimpin yang sama. Kemudian hari ini ada isu-isu visi misi dan program kerja juga janji politik yang dijanjikan oleh
Bapak Wali Kota kita itu masih cukup perlu diperhatikan secara jangka panjang lah pergerakannya gitu. Karena kan sudah mulai ada agenda-agenda aksi 100 hari kerja dan lain sebagainya. Kado itu, kado. Ya. Sebetulnya mungkin satu sisi kita juga pasti ingin memastikan pemerintah Kota Sukabumi itu melakukan yang terbaik untuk Kota Sukabumi, apalagi mungkin wajah baru. Yang satu sisi juga kita tidak bisa terus mendesak terlalu cepat, maksud saya mendesak terlalu cepat pemerintah Kota Sukabumi untuk melakukan perubahan yang terlalu besar juga, karena Kota Sukabumi itu kecil tapi memang banyak sekali gitu dinamika permasalahannya. Ya berarti kan percakapan intelektual itu hadir, termasuk Nadia. Harapan spesifik Nadia untuk Kota Sukabumi apa sih hari ini? Sebagai ketua IPM. Sebagai ketua IPM, apa ya? Kok saya jadi kayak calon wali kota gitu caranya? Enggak, kita generasi dan urusan kita bukan masa lalu, urusan kita ke depan tentang wali kota hari ini. Nah, sebagai ketua IPM yang tentunya akan mewarisi dinamika maupun diaspora di kota Sukabumi hari ini, itu sih yang ingin aku dengar. Minimal ada Nadia baru juga yang meneruskan nantinya tentunya. Harapannya keterbukaan terkait ruang-ruang publik itu bisa lebih gencat ya di Kota Sukabumi. Karena entah kalau misalkan Nadianya yang memang kurang aktif secara di kemasyarakatan, tapi rasanya kehadiran teman-teman pemuda, kehadiran teman-teman pelajar itu masih kurang efektif lah gitu. Dibanding potensi yang dimiliki oleh teman-teman di masyarakat Kota Sukabumi, peran aktifnya itu masih jauh kalau menurut Nadia. Jadi mungkin banyak program-program pemerintahan yang kemudian atas instruksi kepala daerah itu bisa diarahkan untuk berkolaborasi sama teman-teman komunitas, pelajar, dan ya paling dekat mungkin IPM lah ya gitu. Sudah ada ajakan untuk berkolaborasi? Sejauh ini belum sih, atau mungkin harus Nadia yang nyamperin ke kantor wali kota. Lagi-lagi ya begitu. Oke, boleh sedikit mengirim pesan untuk menyembuhkan orang-orang juga. Nadia di usia hari ini, ke usia Nadia yang 15 tahun yang lalu, Nadia akan ngomong apa sih? Ternyata terjerumus di Muhammadiyah tidak sebegitu menakutkan, malah banyak hal-hal baik yang diambil. Karena dulu tuh benar-benar ya masyarakat kan sempat ada di posisi skeptis lah gitu sama kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak menutup kemungkinan di dalam internal Kota Sukabumi juga. Tapi kalau harus kembali ke Nadia yang usia 15 tahun dibanding Nadia yang hari ini, kepala dua lebih satu dikit. Mungkin ternyata mencoba hal baru itu nyaman, dan lebih nyaman lagi ketika kita ada di lingkungan yang safety seperti Muhammadiyah, seperti IPM, seperti ortom-ortomnya yang lain gitu. Jadi potensi itu Nadia rasa emang harus dari dalam diri dan juga lingkungan gitu. Hal-hal yang kemudian dulu kayaknya Nadia 15 tahun nggak akan mikir bahwa Nadia akan jadi seorang ketua organisasi apa gitu. Tapi ternyata kalau misalkan kita berada di dalam kondisi pikiran yang positif, kemudian juga lingkungan yang positif, ya ternyata mudah kok. Pesan untuk menyemarakan Musda IPM? Pesan untuk menyemarakan Musda IPM, harapannya Musda IPM ini jadi agenda besar yang juga penting untuk pelajar Kota Sukabumi, bukan hanya di internal Muhammadiyah. Karena Nadia juga ada undang beberapa teman-teman pelajar dari persyarikatan lain, kayak Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama juga diajak untuk ikut pembukaan, untuk coba merasakan kegiatan di internal IPM itu seperti apa, supaya kemudian lebih akrab dengan antar persyarikatan. Dan juga musyawarah ini juga bukan hanya sekedar agenda laporan pertanggungjawaban saja, tapi juga mungkin gagasan-gagasan konkret yang lebih mendetail juga bisa dituangkan di sana. Dan harapannya karena nanti Pak Asda juga hadir kabarnya, harapannya juga keikutsertaannya juga bisa dilirik gitu. Ada pertemuan-pertemuan yang kemudian berkesinambungan gitu. Dari Musda ini kemudian untuk satu periode ke depan menuju pemekaran IPM Sukabumi itu banyak sekali pihak-pihak yang kemudian mendukung dan juga bisa memfasilitasi gitu agenda-agenda teman-teman IPM gitu. Salah satunya aku pengen ada pelatihan dai pelajar Muhammadiyah.
Jadi satu hal yang aku soroti juga sebetulnya tokoh pendidikan di Muhammadiyah Sukabumi atau bahkan di Kota Sukabumi itu sepertinya belum kelihatan gitu. Padahal mohon maaf mungkin hari ini Wamendikdasmen kita dari keluarga Muhammadiyah. Recall, call out, oke, Ya. terus? Kemudian juga kenapa kita nggak bisa coba buktikan bahwa di kedaerahan juga Muhammadiyah Sepakat. seandil itu terkait Sepakat. dengan pendidikan gitu. Salah satunya aku ingin berangkat dari Kota Sukabumi ini gitu. Jadi harapannya dari agenda-agenda pembahasan musda nanti Muhammadiyah, Aisyah juga bisa mendukung untuk hadir tokoh pendidikan gitu. Karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga perlu figur lah untuk kemudian bisa dijadikan panutan dan juga tumpuan gitu terkait dengan kehidupan pelajar pada hari ini dan kemudian ke depan menghadapi Indonesia emas, menghadapi Indonesia digital kan nggak bisa hanya pergerakan-pergerakan dari satu elemen aja pelajar gitu, tapi juga kemudian ada elemen-elemen lain yang dibutuhkan pemerintahan, kemudian juga ayahanda pimpinan Muhammadiyah. Salah satunya mungkin dengan menghadirkan ketokohan itu tadi, tokoh pendidikan di Kota Sukabumi. Kayaknya akan lebih asik gitu kalau kita banyak diskusi dengan seorang tokoh yang kemudian secara kapasitas dan juga kapabilitas sanggup itu untuk mewadahi pertanyaan-pertanyaan dan juga keingintahuan teman-teman IPM di Sukabumi. Oke, terima kasih Dinda Nadia Rahma atas waktunya. Dan sekarang aku juga paham Friedrich Nietzsche keliru bahwa Tuhan belum mati. Tuhan hadir dalam generasi dan harapan-harapan para kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sukabumi. Nasru minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.